Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Ini semuanya perlu kita syukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali sama-sama membahas kajian kita, kajian yang berkaitan dengan masalah ahkamus shiyam Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Masuk kepada pembahasan, itu pembahasan cabang dari pembahasan sebelumnya, yaitu terkait masalah pembatal-pembatal puasa kontemporer. Nah, yang pertama kita bahas adalah 6. Jarum suntik atau injeksi yang bertujuan untuk pengobatan. Ini merupakan permasalahan yang baru yang tidak ada di zaman dahulu. Dan juga pertanyaan ini juga masalah yang sering ditanyakan. Hukum suntik yang bertujuan untuk pengobatan, apakah ini termasuk pembatal puasa ataukah tidak? Jarum suntik, apakah ini termasuk pembatal puasa ataukah tidak? Maka ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, jarum suntik yang tujuannya sebagai pengobatan, dan tidak berfungsi sebagai pengganti makanan, hanya untuk pengobatan dan tidak berfungsi sebagai pengganti makanan. Maka yang semacam ini tidak membatalkan puasa. Jarum suntik yang tujuannya sebagai pengobatan dan tidak berfungsi sebagai pengganti makanan, maka yang semacam ini tidak membatalkan puasa. Alasannya yang pertama, lambung adalah tempat berkumpulnya makanan. Lambung itu merupakan tempat berkumpulnya makanan. Apabila tidak sampai ke lambung,
apabila tidak sampai ke lambung atau jenis makanan pun, ya, apabila tidak sampai ke lambung satu jenis makanan pun, maka orang yang berpuasa tidak dianggap berbuka. Orang berpuasa tidak batal puasanya. Paham di sini ya? Jadi pertama alasannya itu lambung itu tempat berkumpulnya makanan. Jika tidak ada maka satu makanan yang masuk ke lambung, maka tidak batal. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, asal hukum puasa seseorang itu sah. Asal hukum puasa itu sah, ya, asal hukum puasa seseorang itu sah. Artinya tidak batal. Orang puasa, misalnya mau puasa, apa dianggap sah. Ini hukum asalnya. Ini apa hukum asalnya, dan dia tidak batal. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang menyatakan padanya batal. Sampai ada dalil yang menyatakan padanya batal. Contohnya apa ya? Makan minum sengaja, ada dalilnya. Muntah sengaja, ada nasnya. Nah, dan jarum suntik yang tujuannya sebagai pengobatan, jarum suntik yang tujuannya sebagai pengobatan bukanlah makanan atau minuman, dan bukan pula yang semakna dengan makan dan minum, maka tidak bisa kita katakan sebagai pembatal puasa. Nah, pendapat ini yang menyatakan tidak batal puasa itu jarum suntik yang tidak berfungsi sebagai pengganti makanan tidak batal puasa. Ini merupakan pendapat Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan merupakan ketetapan Majma' al-Fiqhiyah. Nah, itu jarum suntik yang tujuannya sebagai pengobatan dan tidak berfungsi sebagai pengganti makanan, maka dia tidak batal. Kira-kira jarum suntik jenis apa ini? Mana Pak Wahyudi ya? Jenis jarum suntik apa ini Pak Wahyudi? Hah? Vaksin ke vaksin? Vaksin ya. Nah, vaksin ya. Jadi vaksin hukumnya apa? Batal atau tidak batal? Belum puasa? Jawab. Tidak. Alasannya apa? Sahih. Itu karena ya gitu alasannya dua tadi yang sudah kita bahas. Nah, yang kedua, jarum suntik yang tujuannya sebagai pengobatan dan berfungsi sebagai pengganti makanan. Yang kedua, jarum suntik yang tujuannya sebagai pengobatan dan berfungsi sebagai pengganti makanan. Masalah inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Perkara inilah yang ulama berbeda pendapat atasnya. Jarum suntik yang tujuannya sebagai pengganti makanan dan sebagai apa? Obat. Tujuannya sebagai pengobatan. Itu sebagai pengobatan dan sebagai pengganti makanan. Nah, ini ulama berbeda pendapat, ulama fikih. Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Maka yang lebih mendekati kebenaran, Allahu a'lam bishawab, bahwa jarum suntik yang berfungsi sebagai pengganti makanan maka membatalkan puasa. Kenapa batal puasa? Karena orang yang puasa apabila disuntik dengan jenis jarum suntik ini, maka dia akan merasa kenyang, tidak lapar. Ya, lapar kah? Suntik aja. Nah, Anda juga belum tahu jenis ini apakah ada atau tidak. Ada Pak Yudi? Ada ya? Vitamin, sahih ya, vitamin, suntik vitamin. Nah, ya. Suntik vitamin itu masuk ke lambung ya. Nah, kalau vaksin? Nah, Masya Allah ya, beliau mumtaz.
Lu S3 fisika ya. Fisika kimia apa ini? Fisika ya. Masya Allah kan. Antum. Nah, suntik vitamin C ya sahih ya batal puasanya. Ini pendapat yang benar insyaallah taala. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya kita bahas masalah infus. Infus, saya tanya antum nih, infus itu apa? Taufik, jawab. Apa itu infus? Nah, cara mengganti makanan. Bubur, masukkan situ. Nah, ya. Infus adalah suplemen yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan cara disuntikkan ya. Sahih, berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman. Biasanya digunakan oleh orang yang apa? Sakit. Maka orang sakit itu dia lidahnya pahit, mau makan sulit. Makanya diinfus. Diinfus gak makan pun dia tahan tubuhnya. Nah, makanya orang sakit itu antum berkunjung bawa buah-buahan, siapa yang makan? Yang jaga. Antum keliru. Seharusnya yang sehat dibawakan apa? Buah-buahan. Sehat nih kasih buah ya. Sakit dah nggak mau ditawari buah, ditawari sate, mau sate. Nah, enggak. Kemudian ini juga ulama berbeda pendapat tentang suntikan infus. Ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwa jarum suntik atau infus, nah, yang berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman, walaupun tidak melalui mulut dan hidung, ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa. Nah, ini merupakan pendapat Syekh Ibnu Sa'di. Syekh Ibnu Sa'di. Nah, Syekh Sa'di ini merupakan gurunya siapa? Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Juga pendapat Ibnu Baz, Syekh bin Baz. Pendapat Ibnu Utsaimin. Dan juga merupakan pendapat atau keputusan Al-Majma' Al-Fiqhi. Apa alasannya? Yang pertama, infus sebagai pengganti makan dan minuman itu hukumnya sama dengan makan dan minum, setara. Nah, biasanya digunakan oleh orang yang sakit. Orang yang nggak sakit bisa nggak diinfus, Pak Wahyudi? Bisa nggak? Ada yang pernah? Barangkali saya lemes nggak mau makan, infus saja gitu. Nah, atau mungkin yang teman-teman main bola capek nggak sempat makan dan main apa, infus saja. Ini baru pernah nggak? Nggak pernah ya. Nah, yang kedua alasannya adalah hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa orang-orang sakit yang menggunakannya mampu bertahan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tanpa makan dan minum. Ini menunjukkan bahwa infus sama hukumnya dengan makanan dan minuman yang membatalkan puasa. Itu alasannya ya. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa infus tidak membatalkan puasa. Bahwa infus tidak membatalkan puasa. Ini merupakan pendapat Mahmud Syaltut. Nah, kemudian juga pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As-Sunnah. Apa alasannya? Mereka berdalil bahwa penggunaan alat tersebut tidak membatalkan puasa. Apa alasannya? Karena tidak ada satu hal pun yang masuk ke rongga, apa namanya, ke dalam rongga mulut atau hidung atau tenggorokan, enggak batal. Pendapat yang kuat yaitu pendapat yang pertama. Pendapat yang kuat itu pendapat yang pertama. Nah, kita bahas berikutnya.
Juga hal yang sering ditanyakan, obat tetes hidung. Obat tetes hidung. Nah, hidung adalah saluran yang sangat berkaitan erat dengan tenggorokan dan dapat mengantarkan sesuatu yang masuk melalui hidung menuju ke mana? Ke tenggorokan, lalu ke rongga manusia. Nah, kemudian ini pun juga ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Yang pertama, pendapat pertama tidak membatalkan puasa. Obat tetes hidung tidak membatalkan puasa. Ini pendapat Syekh Haitham Al-Qayyad dan juga pendapat Ajil An-Nashmi. Karena ini perkara-perkara yang fikih-fikih yang baru, maka ya ulama yang zaman sekarang ini. Nah, ini pendapat pertama tidak batal. Alasannya apa? Obat tetes hidung yang masuk ke hidung itu sedikit, ya sedikit. Maka hal sedikit itu dimaafkan, seperti orang yang berkumur-kumur. Ini alasannya. Ketika kumur-kumur pasti ada yang sisa, itu air di mulut. Makanya dimaafkan hal sedikit. Itu alasan pendapat yang pertama, yaitu tidak batal puasa. Nah, yang kedua alasannya adalah obat tetes hidung itu meskipun masuk ke rongga, ya, itu tidak berfungsi sebagai makan dan minum, maka nggak batal. Nah, ini alasan pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tetes hidung membatalkan puasa. Ini pendapat Syekh bin Baz, pendapat Ibnu Utsaimin, pendapat Muhammad Al-Salami, dan pendapat Dr. Muhammad Al-Alfi. Nah, manakah pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa tetes hidung membatalkan puasa. Apa alasannya? Apa alasannya? Alasannya adalah obat tetes hidung itu masuk ke rongga dan ini membatalkan puasa dengan dalil. Ya, dengan dalil. Dalil apa? Dalil qiyas. Dengan dalil Nabi bersabda wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kalian ketika istinsyaq. Apa istinsyaq? Memasukkan air ke dalam hidung dan dikeluarkan kembali. Istinsyaq. Illa an takuna shaiman, kecuali ya jika kalian sedang berpuasa. Di sini Nabi suruh istinsyaq sekuat-kuatnya di luar Ramadan. Saat puasa jangan. Kenapa jangan dikhawatirkan air masuk ke rongga? Maka mafhumnya batal puasa. Paham ya? Ada nasnya, ada dalilnya. Rasul melarang orang yang berpuasa untuk apa? Terlalu dalam istinsyaq, menghirup air ya ke hidungnya. Nah, jadi khawatir kenapa masuk ke tenggorokan. Nah, alasan yang kedua, selain ada hadis atau nas, hidung adalah saluran yang berkaitan dengan mulut, dan keduanya adalah jalan saluran menuju rongga manusia. Nah, dan ini terbukti dengan kenyataan ya, terbukti. Seperti orang yang pilek, meler, dia hisap apa kuat-kuat masuk ke mana? Nah, kan terbukti, ya kan? Beda kalau tetes mata, ada yang netes mata sampai ke tenggorokan? Nggak ada,
Nggak ada dia. Nah, ya. Udah paham ya? Nah, sekarang kita bahas berikutnya tetes mata ya. Tetes mata belum dibahas kan? Obat tetes mata. Tadi kita bahas obat tetes mata belum ya? Belum Pak Wahyudi ya? Belum. Sekarang kita bahas. Jelas ya, udah ada bocoran tadi ya. Obat tetes mata, pendapat yang kuat tidak membatalkan puasa. Ini merupakan pendapat Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, dan juga pendapat ulama-ulama yang lain, dan juga pendapat ulama ahli medis ya, Masya Allah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Siddiq Ad-Dharir, dan kebanyakan ahli medis. Nah, berikutnya obat tetes telinga. Kita bahas obat tetes telinga. Ini juga ada beda pendapat ulama. Pendapat yang pertama, tetes telinga membatalkan puasa. Ini pendapat mazhab Hanifah, mazhab Maliki. Nah, obat tetes telinga ya, yaitu membatalkan puasa. Ini pendapat mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki. Mereka berdalil dengan hujah ya. Apa hujahnya? Bahwa tetes telinga dapat masuk ke rongga atau ke otak manusia. Itu alasannya. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa tetes telinga tidak membatalkan puasa. Ini merupakan salah satu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Ibnu Hazm. Dengan dalil, apa dalilnya? Yang pertama, bahwa telinga bukanlah jalan atau saluran masuknya sesuatu menuju ke rongga manusia. Yang kedua, alasan kedua adalah sesuatu yang dimasukkan ke telinga bukan termasuk makan dan minuman, dan tidak bisa menggantikan makan dan minuman, tidak bisa. Dan juga telinga bukan alat fungsi untuk makan dan minum, bukan. Ini alasannya. Nah, mana pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat yaitu pendapat yang mengatakan bahwa tetes telinga tidak membatalkan puasa. Alasannya sudah kita jelaskan. Nah, berikutnya yang juga sering ditanyakan, oksigen. Tahu oksigen? Bukan yang kita hidup ini, bukan. Yang ada mungkin ada orang yang tertentu yang dia membutuhkan oksigen itu. Nah, oksigen itu apa? Siapa yang tahu? Pak jadi lagi. Apa Pak? Unsur kimianya Pak? Nah, berarti jelas hukumnya tidak batal. Minum oksigen tidak batal puasa ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan berkaitan yang kita bahas ini atau tema puasa yang lain atau pertanyaan lain, silakan Pak. Antum samping apa tiang enggak sih gitu. Udah enggak ada pertanyaan soalnya. Oh, Melki situ juga rupanya. Luar biasa Anda. Ayo silakan. Nah, apa hukumnya donor darah atau sejenisnya, atau disuntik tapi bukan dimasukkan, justru diambil darahnya? Nah, apa hukumnya? Hukumnya tidak membatalkan puasa, tidak batal puasa, diambil darahnya. Barangkali teman-teman periksa jadi stek sedikit, atau diambil darahnya untuk apa? Untuk diteliti ya, darahnya itu anak siapa ini misalnya. Iya.
Ya, atau itulah semacam itu ya. Maka enggak batal puasanya, tidak batal. Nah, ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Bagaimana akan kami poliden, Ustaz? Poliden atau jadi orang sedang berpuasa, masang poliden akan dimakan tapi pada ini. Tapi saya kira itu pasti dimulai. Apa sih itu poliden tuh? Jadi palsu. Oh. Masya Allah. Nah, ya. Klaim gigi ya. Nah, ya Allah insaf itu tidak membatalkan puasa, tidak. Tidak. Kenapa tidak batal puasa? Itu ya hal yang sedikit dimaafkan. Dimaafkan ya. Hal yang sedikit dimaafkan. Sebagaimana juga Nabi perintahkan setiap kali berwudu untuk apa? Bersiwak. Siwak itu ada rasanya min. Siwak yang baru itu ada rasanya min. Terasa dia. Maka ini nggak ada masalah, hal sedikit dimaafkan. Allahu a'lam. Penyegar mulut yang dikumur-kumur, untuk kumur-kumur. Nah, penyegar mulut ya. Masya Allah. Ya, kumur-kumur dibuang lagi. Maka ada terasa minnya ya. Apakah batal puasanya? Nah, kalau selama itu cairan dikeluarkan kembali ya, dan tidak sampai masuk ke tenggorokan, maka tidak batal puasa. Seperti halnya kita berwudu. Ketika kita berwudu, kumur-kumur pasti ada sisa yang menempel di mulut kita. Pasti ada. Hal yang sedikit dimaafkan. Allahu a'lam. Enggak ada masalah insyaallah ya. Tapi itu kehati-hatian, jangan banyak-banyak, dikit saja. Ya kan? Karena kalau kita puasa berbicara itu bau, itu bukan karena faktor dari mulut, tapi faktor karena lambung. Karena lambung. Nah, Allahu a'lam. Nah, suntik bius gigi. Suntik bius untuk bius gigi ya. Ketika cabut gigi, apa hukumnya? Boleh, nggak ada masalah. Nah, karena ingat tadi suntik tadi, kalau bukan sebagai pengganti makanan, maka hukumnya boleh. Allahu a'lam. Silahkan Pak. Prawoto dulu. Yang tua didahulukan. Tentang masalah orang yang gagal ginjal. Nah, yang cuci darah dimasukkan, dikeluarkan kembali. Nah, pertanyaan sebelum kita jawab, apakah orang seperti itu mampu berpuasa? Jawab dulu. Mampu gak puasa dia? Nah, jawab dulu ini. Maka kalau sejawab ini pertanyaan, sejawab yang kedua tadi ya. Allahu a'lam. Setelah yang belakang. Belakangnya. Iya antum. Nah, memasukkan darah. Nah, ya nggak ada masalah, insyaallah nggak ada masalah. Nah, karena itu bukan sebagian berarti makan dan minum. Nah, karena hukum asal puasa itu dianggap sah sampai ada dalil yang mengatakan batal. Sekarang dalilnya mana batal? Nah, Allahu a'lam. Silakan. Apa? Meruqyah. Apa sih? Dia berdiri. Hah? Meruqyah kah? Oh, Masya Allah. Ini terakhirnya ini. Apa hukumnya meruqyah di bulan Ramadan saat berpuasa siang hari? Karena yang sedang ruqyah itu biasanya apa? Muntah. Bukankah muntah disengaja batal puasa? Benar. Ketika di ruqyah itu dia muntah sengaja atau nggak sengaja? Jawab. Jawab. Sengaja enggak? Kecuali pura-pura. Tahu jawaban berarti ya, kalau nggak sengaja maka tidak batal. Nah, Allahu a'lam.
Silakan. Nah, apa hukumnya PCR? Terus kemudian apa? Rapid antigen yang dicolok ke hidung, colok juga ke tenggorokan. Nah, ya. Apakah batal puasanya? Jawabannya tidak. Tidak batal puasa. Ya. Kenapa nggak batal puasa? Sekarang kita hukumi apa itu? Makan minum semakna? Tidak. Ya, tidak. Ustaz, kalau ada yang muntah misalnya, kembali ke tadi, sengaja atau tidak? Tujuannya itu memang untuk memuntahkan atau tidak? Biasanya orang itu kenapa sengaja muntahkan? Karena perutnya itu kembung, sulit, sesak. Dengan dimuntahkan maka menjadi longgar. Itu tujuan muntah sengaja batal. Ya kan? Kalau nggak sengaja nggak ada masalah. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi? Sudah? Habis Pak Imam? Wah, habis cukup ya. Nah, Melki ada pertanyaan? Ya. Tidur siang di Ramadan apa hukumnya? Boleh ya, beliau mau nikah soalnya. Tapi jangan laju-laju ya, jaga jarak nanti ya. Nah, doa penutup kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.